Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Ririn Setiorini selaku pengampu mata kuliah apresiasi prosa, yang saya hormati teman-teman PBIN dan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Yusuf Salimuddin. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Dan juga saya ditemani dengan dua teman saya, yaitu ada Mbak Nanda Elviani dan juga Mbak Eva Oktavianasari yang akan mengisi materi pada hari ini dengan tema yaitu pendekatan psikologi sastra dan pendekatan feminis dalam novel Rinai karya Sinta Yudhistira. Hadirin yang berbahagia, acara presentasi hari ini yaitu dengan susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan materi, dan yang ketiga penutup. Marilah kita buka acara presentasi pada hari ini yaitu dengan melafalkan ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya pemaparan materi yang pertama yaitu yang akan disampaikan oleh Mbak Nanda Elviani. Kepadanya dipersilahkan. Ya, saya akan melanjutkan materi. Yang pertama ada pengertian psikologi sastra. Ada pendekatan psikologi sastra bertolak dari pandangan bahwa suatu karya sastra pada umumnya berisi tentang permasalahan yang menyelingkupi kehidupan manusia melalui penokohan yang ditampilkan oleh pengarang. Menurut Endaswara 2011 halaman 96, psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang akan menggunakan cipta, rasa, dan karya dalam berkarya. Pada pendekatan psikologi, struktur kepribadian manusia terdiri atas 3 unsur, yaitu ada ide. Ide adalah bagian yang sepenuhnya berada dalam ketidaksadaran manusia. Ide berisi cadangan energi, insting, dan libido, dan menjadi penggerak utama tingkah laku manusia. Yang kedua ada ego. Ego berkembang dari ide. Ketika manusia mulai meninggalkan kekanak-kanakannya sebagai bentuk respon terhadap realitas. Ego bersifat sadar dan rasional. Keinginan-keinginan ide tidak selalu dapat dipenuhi, dan ketika itulah ego memainkan peranan. Yang ketiga ada superego. Superego muncul akibat persentuhan dengan manusia lain atau aspek sosial dalam keluarga. Superego ditanamkan oleh orang tua dalam bentuk ajaran moral mengenai baik dan buruk, pantas dan tidak pantas. Kemudian ada pengertian feminisme. Menurut Mary Wollstonecraft dalam bukunya The Right of Woman pada tahun 1972 mengartikan feminisme merupakan suatu gerakan emansipasi wanita, gerakan dengan lantang menyuarakan tentang perbaikan kedudukan wanita dan menolak perbedaan derajat antara laki-laki dan wanita. Cukup sekian. Ya. Selanjutnya, C. Analisis psikologi sastra dalam novel Rinai. Yang pertama, psikologi pembaca. Berdasarkan pendekatan psikologis pembaca, banyak terdapat muatan psikologis yang ditunjukkan dengan kalimat-kalimat yang menggambarkan kondisi psikologis tokoh-tokoh di dalam cerita. Ya, kutipannya ada pada PPT. Kutipan dialog pada PPT, gejolak batin Rinai yang menunjukkan kekecewaan pada Nora terdapat dalam kalimat tersebut. Yang kedua, psikologis pengarang. Dalam cerita ini dikisahkan pula Sinta berperan sebagai pencerita tentang perjalanan hidup tokoh. Jalinan cerita yang diulas menyisipkan faktor-faktor kejiwaan yang melatar belakangi munculnya beberapa karakter para tokohnya. Sinta menggambarkan sosok Rina yang sering mengalami gejolak jiwa atas beberapa kejadian yang bertubi-tubi seperti rasa cinta, kekaguman, kebahagiaan, ketakutan, kejadian yang tidak pernah terbayangkan dalam hidup Rina tentunya tidak terdapat dalam pengalaman pribadi Sinta. Yang D. Analisis feminisme dalam novel Rinai karya Sinta Yudhistira. Yang pertama, kutipan tentang feminisme. Yang pertama,
pada perdebatan antara Nora dengan Sony saat berada di Wisma Nusantara, Khairo yang sempat didengar Rinai merupakan feminisme ideologis yang terdapat pada kalimat yang ada pada asal India. Yang kedua, terdapat dalam dialog antara Ninai dengan Amerata di dalam kamar Wisma Nusantara Khairo pada asal India tersebut. Yang ketiga, percekcokan antara Nora dengan Taufik di Khan Yunis yang menganggap Taufik telah meracuni Rinai untuk menikam dirinya dari belakang adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan adanya unsur-unsur feminisme. Dialognya sudah ada pada Salindia. Yang keempat, perkataan Nora yang mengandung unsur feminisme antara lain terdapat dalam dialog Taufik. Ya, dialog tersebut ada pada Salindia. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu penutup. Sebelum penutup, saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Novel Rinai adalah novel yang memiliki kekuatan pada pergolakan jiwa para tokoh cerita di dalamnya dari awal hingga habis cerita. Unsur-unsur feminisme yang diusung oleh Rinai, Rona Effendi, Amareta Astuti, Bunda Rafika kian menambahkan bobot cerita sehingga cocok untuk penilaian pendekatan psikoanalisis dan feminisme. Oleh karena itu, sangat pantas jika novel Rinai ini dikaji oleh kedua pendekatan tersebut. Jika dianalisis melalui pendekatan psikoanalisis, tokoh Rinai yang paling banyak menghadapi permasalahan dengan tokoh-tokoh lainnya di dalam cerita. Namun, sekian banyak konflik batinnya dapat terselesaikan melalui struktur ego dan super ego, meskipun sekali waktu ia masih menggunakan struktur. Konflik batin yang dialami Rinai ada keterhubungan dengan masalah-masalah seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, dan feminisme itu sendiri. Jika dianalisis melalui pendekatan feminisme, isu-isu feminisme yang digaungkan tokoh Rinai, Nora, dan Amareta ditambah dengan penguatan salah satu bab yang berjudul Hawa, memperkuat tujuan dari pengkajian ini. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya pribadi sebagai moderator dari awal hingga akhir memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.